Pujian Engkau Bapa yang mengasihi. Ayo. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita mulai dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Apa segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja aku. Haleluya. Ya mama mama ya mama 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 ya mama 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 ya baba 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 baba. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, ajaib kerajaan-Mu. Terima
Terima kasih Yesus. Ya mama 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 mama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya mama mama. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. Mama 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 mama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya mama 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 mama. Ya mama 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 mama. Persilakan Bu Sri untuk berdoa pembukaan pada hari ini. Bapak kami yang bertahta dan surga, kasih kesempatan kalau pada pagi hari ini kami masih boleh datang hadirat-Mu menyembah dan memuji Engkau. Ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami, Bapa, supaya kami boleh layak menghadap tahta hadirat. Terima kasih Bapa. Kami rindu bisa bertemu dengan Engkau pada saat ini. Bila Engkau hadir, Bapa, hadir di setiap kegiatan ibadah keluarga di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Engkau boleh hadir melawat jemaat-jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Karena kami tahu ketika lawatan-Mu terjadi, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kami, Bapak. Kami yang saat ini mungkin sedang sakit, dengan lawatan-Mu kami boleh disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang sedang berbeban berat, boleh diberikan kelegaan. Kami yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan, Engkau hadir bisa memberikan jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Engkau ambil alih ibadah keluarga yang kami lakukan pada awal bulan dan nanti disertai juga dengan perjamuan kudus. Engkau ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu, Bapa. Tubuh, jiwa, dan roh kami adalah milik-Mu. Kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya di saat situasi seperti ini, di mana pandemi COVID-19 masih mengguncang seluruh dunia, kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu cemas, karena Engkau memberikan perlindungan yang sempurna buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan Mazmur 91 adalah jaminan buat kami untuk bisa selamat, untuk tetap survive menghadapi pandemi COVID-19, Bapak. Terima kasih Bapak, biarlah ibadah ini boleh menyukakan hati-Mu, dan ketika kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir dan bertahta atas puji-pujian kami. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat-Mu yang bergabung dalam MTM, Miracle Service MTM, dimanapun saat ini mereka berada, Engkau lawat pribadi lepas pribadi. Juga taruh di dalam hati mereka roh puji-pujian, sehingga sekalipun di rumah mereka tetap bisa menjadi pelaku
untuk menyembah Engkau, tidak hanya menonton ibadah keluarga, tetapi mereka benar-benar melakukannya di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh-sungguh ikut memuji dan menyembah Engkau, dan mereka boleh diberkati Tuhan. Kami naikkan doa pembukaan awal ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Salam, salam, salam Pak Agus, angkat tangannya, salam. Salam Pak Alvis, salam Nuraini, salam Pak Agus, Pak Alvis, Nuraini. Kita akan lanjutkan ibadah ini, kita akan menyanyikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Sambil kita akan mempersiapkan untuk Mazmur 91. Ayo, Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Melayangku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Saudara, kita akan membaca Mazmur 91. Bapak Ibu disiapkan, kalau yang belum hafal, ambil Alkitab masing-masing. Kita akan membaca Mazmur 91 bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tampar yang berjalan di dalam gelap.
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam Bapak Ibu, makin semangat dalam Tuhan. Biarlah Mazmur 91 terjadi dalam hidup saudara semua. Ya saudara, semakin kuat dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu mengasihi saudara sekalian. Kita akan mendengar pesan dari Ketua Sinode GPI Indonesia, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Shalom saudara sekalian, bulan Juni merupakan bulan keluarga bagi Gereja Betel Indonesia. Karena itu saya akan menyampaikan pesan di bulan ini dengan judul Mewartakan Tuhan dalam Keluarga. Tahukah saudara, ketika Rasul Paulus memberikan pesan tentang siapa yang boleh diangkat menjadi penilik jemaat atau pemimpin rohani dalam gereja, dia berkata di dalam 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5 bahwa seorang hamba Tuhan adalah kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Rupanya Tuhan ingin agar kita pertama-tama menjadi berkat di dalam keluarga. Dan tidak kebetulan kita berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua orang stay at home, work from home, sehingga kita bisa ketemu dan kumpul dengan seluruh anggota keluarga dalam kurun waktu yang sangat panjang. Karena biasanya masing-masing sibuk dengan kegiatan di luar rumah, sekarang kita harus ada bersama-sama sebagai keluarga dalam rumah. Tetapi kita melihat justru Tuhan ingin agar kita membangun keakraban dan kasih di dalam keluarga. Karena keteladanan di tengah keluarga merupakan hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa melayani dan jadi berkat bagi orang lain di luar jika kita tidak pertama-tama menerapkannya di dalam keluarga kita masing-masing. Charity begins at home. Kebajikan itu berasal dari rumah tangga. Nah, saya percaya bahwa tugas utama seorang hamba Tuhan bukan membangun pelayanan, bukan membangun gereja, bukan membangun karirnya, tetapi membangun keluarga Kristen teladan.
Karena ketika dia membangun keluarga Kristen teladan, dia menjadi saksi bukan hanya dengan perkataan, tapi terutama di dalam kehidupannya. Dan menjadi berkat di dalam keluarga memang gak bisa cuma sekedar ngomong, harus nampak di dalam perbuatan yang nyata. Nah, jika saudara pada bulan-bulan ini berada banyak di dalam keluarga, apa yang kita harus lakukan supaya keluarga kita lebih harmonis? Gary Chapman, seorang penulis, memberikan kepada kita 5 kunci supaya kita mengalami kebahagiaan di tengah keluarga. Dia sebut sebagai 5 bahasa kasih. Love is a verb. Kasih itu bukan cuma perasaan tetapi tindakan. Nah, tindakan apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, kita harus memiliki perkataan kasih. Artinya kita harus banyak memuji suami atau istri atau orang tua atau anak, menghargai apa yang mereka sudah lakukan bagi kita. Yang kedua adalah pelayanan kasih. Ada orang yang merasa tidak terlalu dicintai walaupun kita sudah ngomong I love you, wo ini. Tapi mereka akan lebih merasa dikasih ketika kita membantu. Misalnya membantu membersihkan rumah, membantu untuk menyetrika pakaian atau memasak. Karena itu adalah wujud pelayanan yang jelas, nyata. Yang ketiga adalah pemberian kasih. Ada orang yang merasa dicintai ketika saudara memberikan gift, hadiah tertentu kepada dia. Karena itu lakukanlah sesuatu yang bisa membahagiakan keluarga kita. Yang keempat adalah sentuhan kasih. Kita bisa memeluk, merangkul, mengelus kepala atau apapun hal yang kita bisa lakukan karena kasih kepada keluarga kita. Dan yang kelima, bahasa kasih yang kita harus miliki adalah waktu yang berkualitas, quality time. Kita bisa menemani dia, berbincang-bincang dengan keluarga kita. Dan saya percaya kalau 5 bahasa kasih ini kita bisa terapkan di dalam bulan keluarga ini, kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi saksi Tuhan pertama-tama di dalam keluarga. Saudaraku, kita semua terpanggil untuk mewartakan Tuhan bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Dan mulailah di dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam saudara. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saran apa tadi 5 bahasa kasih, saudara ingat? Yang pertama, kasih itu harus diperkatakan. Yang kedua, melakukan pelayanan di dalam kasih. Yang ketiga, apa saudara? Memberi. Yang keempat, dengan melakukan tindakan kasih, apakah itu meraba, merangkul, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah memberikan waktu yang berkualitas. Saudara, hari-hari ini kita sudah memberikan waktu yang berkualitas bagi keluarga. Sebelum kita melanjutkan untuk firman Tuhan, mari saudara, masing-masing saudara, saya undang masing-masing untuk menyampaikan bahasa kasih. Perkatakan dengan orang sebelah saudara, perkatakan dengan orang yang ada di samping saudara, aku mengasihimu. Bisa enggak, saudara? Aku mengasihimu. Cium, saudara. Terima kasih untuk pelayanannya, untuk masa, untuk mengurus rumah tangga. Terima kasih, Rio, luar biasa. Buat dicintai Tuhan. Saya, merasa khawatir, lagi Tuhan akan mengangkat engkau. Dan engkau akan pergi ke luar negeri, ya, untuk melakukan praktek. Kita engkau, Tuhan mengasihi engkau. Ya, Tuhan mengasihi engkau. Ayo, saudara, praktekkan semuanya. Pak Alvis, belum praktek ini. Bu Vivi sudah praktek belum sama Hansen sama Jenis? Ini Bu Teni. Wah, nggak kelihatan Bu Teni ini. Kelihatannya masih rangkul-rangkulan sama Bu Dewi. Ya, saudara. Terima kasih, saudara. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan mengenai harmonisasi antara pelayanan dan keluarga. Ya, saudara.
Salam saudara. Bulan Juni adalah bulan keluarga seperti yang tadi disampaikan oleh Pendeta Ruben Adi Abraham. Kita seluruh GPI merayakan bulan keluarga pada bulan Juni ini. Ya, kita akan melalui yang pertama untuk hari ini saya akan menyampaikan mengenai harmonisasi pelayanan dan keluarga. Saudara persiapkan Alkitabnya. Kita akan membuka dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 9. Nanti kita akan bergantian membaca kitab suci ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 9. Ini menceritakan mengenai Petrus dan Cornelius, saudara. Cornelius ini perwira Romawi dari Italia, saudara. Ini diperkirakan Cornelius ini adalah orang yang ada pada saat proses penyaliban Tuhan Yesus. Dia adalah suami dari Yohana yang pada saat itu tidak setuju dengan penyaliban Tuhan Yesus. Dia sudah berusaha mengingatkan kepada istrinya Pontius Pilatus, bahkan kemudian istrinya Pontius Pilatus mengingatkan suaminya. Saudara. Jadi istrinya Pontius Pilatus dan istrinya Cornelius ini sahabatan, saudara, yang bertugas pada saat di Kaisarea di Filipi, dan mereka juga tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Tapi itulah yang sudah terjadi karena itu rencana Tuhan. Hari ini kita akan belajar banyak dari sikap Cornelius, bagaimana dia tetap bisa bekerja, tapi juga bisa melayani dalam keluarga. Mari sebelum kita mulai firman Tuhan, saudara, sebelum mulai firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami semua, Engkau mengasihi jemaat-Mu, Engkau mengasihi keluarga kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah walaupun secara online, Bapa. Kami yakin percaya itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau berikan. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu, kecukupan yang Kau beri, dan bahkan hari ini kita belajar mengenai bahasa kasih, Bapa. Biarlah itu menjadi cara kita semua, Bapa, untuk menunjukkan kasih dalam rumah tangga. Dan hari ini kami juga akan belajar mengenai pelayanan dan keluarga. Biarlah itu semua Kau berikan bagi kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan tidak melupakan kewajiban kami. Dari Yerusalem, yaitu keluarga, kemudian ke Samaria, orang-orang lain, dan ke Yudea sampai ke ujung bumi. Mari saudara, urapi kami semua, supaya kami bisa mengerti segala firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan buka di Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 9. Perikopnya berbunyi Petrus dan Cornelius. Ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata, Cornelius. Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon juga, yang tinggal di tepi laut.
Sesudah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya serta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu pada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 malam, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Saudara, kita tahu kisah selanjutnya, di mana pada saat berdoa dan orang-orang itu, utusannya Cornelius menjumpai Petrus, Petrus kemudian diperlihatkan oleh Tuhan binatang-binatang yang tidak halal, yang kemudian disuruh oleh Tuhan untuk memakan. Itu penglihatan yang didapat oleh Petrus pada saat itu untuk dimakan. Artinya pada saat itu masih ada stigma bahwa orang yang pegang Alkitab, pegang Taurat itu harus orang Yahudi, orang yang mengenal Yahweh, ya, itu harus orang Yahudi, orang yang mengenal Tuhan, Bapa yang Maha Esa itu harus orang Yahudi. Tetapi kejadian ini membuktikan bahwa kasih Kristus untuk semua orang. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ya, ini kejadian di mana membuktikan bahwa kasih Kristus benar-benar untuk dunia. Saudara ya. Dan hari-hari ini, mari saudara, kita terus berdoa supaya kasih Kristus untuk dunia. Sudah terbukti, saudara. Ya, kasih Kristus tidak hanya untuk orang Kristen, tidak hanya untuk yang lahir sebagai Kristen. Jemaat kita ada yang namanya Bu Nuraini, orang Sunda, orang Melayu Sunda, ya, lulusan dari sekolah madrasah Ibtidaiyah. Sekarang bisa terima Yesus. Di jemaat kita ada yang namanya Pak Nurdin Yohanes, dulu namanya Nurdin Yahya, seorang penghulu di desa, menikahkan seorang Muslim, sekarang terima Yesus. Dan banyak sekali, saudara, termasuk Pak Agus dan sebagainya, Bu Fatma yang orang Makassar bisa terima Yesus, saudara. Ya, dan ada juga yang dulu tidak kenal Yesus, tapi kenal Yesus sekarang. Orang Cina Benteng juga bisa terima Yesus, seperti Pak Alvis. Ya, ya, juga yang lain-lain, saudara. Juga Bu Vivi, wah, Bu Vivi ini sudah kenal Yesus ya, mungkin mulai SMA ya. Tapi semuanya bisa Tuhan ubahkan. Jadi kekristenan ya ada bukan satu agama yang membatasi. Dan hari-hari ini tiap keluarga berdoa di keluarga masing-masing supaya keluarga yang lain juga diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita hari ini akan banyak belajar dari Cornelius, ya. Hari ini khotbah ini akan diberi judul harmonisasi antara pelayanan dan keluarga. Ya, saudara. Ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 9. Maaf saudara, ada sedikit gangguan. Kita belajar dari Cornelius. Cornelius ini perwira Italia. Ya, kita sudah memasuki firman Tuhan. Kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 9. Cornelius ini seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Caesarea. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa Cornelius
termasuk orang yang ada di sekitar Pontius Pilatus pada masa-masa penyaliban Tuhan Yesus. Dan istrinya juga seorang percaya yang mengiringi Tuhan Yesus bersama istrinya Pontius Pilatus. Ia Saleh, disebutkan Ia Saleh, seorang perwira pasukan Italia. Ia Saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Tuhan. Saudara, yang pertama belajar dia Saleh, takut akan Tuhan. Menjadi contoh, menjadi teladan dalam menerapkan keseimbangan antara pekerjaan dan pelayanan, juga pelayanan dalam rumah tangga. Sehingga keluarganya semua percaya. Ya. Saya sampaikan, istrinya yang pertama kali percaya, kemudian dia percaya. Tetapi dia memimpin keluarganya, dia tetap saleh dan memberi sedekah kepada orang lain, pada umat Yahudi di sekitarnya. Saudara bayangkan seorang Romawi, seorang Italia, seorang pejabat, ya Italia, seorang pejabat dari penjajah, tapi tetap dia mau menabur, menjadi berkat bagi orang lain, ya saudara ya. Dan dia juga berdoa kepada Allah. Kalau kita baca ayat selanjutnya, tiap-tiap jam 3 petang dia berdoa. Kalau Petrus tadi berdoanya tengah siang, kira-kira pukul 12. Kalau ini berdoa jam 3 sore. Kalau di tempat kita punya menara doa 13. Kita menjadi penjaga menara tiap jam 1 sampai jam 2 siang. Makanya kita sebut menara 13. Berarti hampir sama dengan masanya Petrus dengan masanya Cornelius. Berdoanya pada siang hari, saudara. Kalau yang lain, masa-masa itu masa-masa ngantuk, saudara, pengen tidur, tapi kita berdoa menjaga menara doa. Seperti sekarang ini. Dan biarlah itu menjadi kebiasaan kita masing-masing untuk menjaga menara doa. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Cornelius? Apa, saudara, yang bisa kita pelajari? Yang pertama, melayani sesuai dengan karunia-Nya. Ya. Dua dikatakan, ia saleh seisi rumahnya, takut pada Tuhan dan memberi banyak sedekah kepada orang lain dan senantiasa berdoa. Berdoa. Berdoa syafaat bagi orang lain, berdoa syafaat bagi pemulihan jiwa-jiwa. Tapi dia juga menabur. Ya, saudara, barangkali itu yang bisa dilakukan sebagai seorang perwira. Dia bisa menabur, dia bisa terus berdoa. Ya, saudara, tidak semua orang harus berkhotbah, saudara. Ya, tidak semua orang harus bernyanyi. Saya tahu suara saya ini paling merdu sedunia, makanya Tuhan kirimkan orang-orang lain untuk membantu saya bernyanyi. Termasuk Tuhan kirimkan istri saya, yang kirimkan Bu Vivi, Tuhan kirimkan Pak Poltak, Tuhan kirimkan Bu Tuti, dan sebagainya. Saya juga nggak bisa bermain musik, sehingga Tuhan kirimkan pemain-pemain musik seperti William, seperti Pak Samuel, siapa lagi, Pak Yasona, ada Kelion, ada Ansen, juga Pak Agus. Ya, masing-masing melayani dengan karunia-Nya masing-masing. Dan pada Cornelius juga dia berdoa syafaat dan menabur. Ada mungkin yang memang diberi karunia untuk berdoa, seperti Bu Teni misalnya. Ya, berdoa. Ada yang bisa untuk mengajar. Ya. Ada yang bisa untuk menginjil. Seperti Pak Agus, Pak Nurdin, dan sebagainya, Pak Alvis. Ya, Pak Alvis baru saja keliling Sumatera. Berapa provinsi Pak Alvis? 7 provinsi ya. Luar biasa, masing-masing diberi karunia. Hari-hari ini mari kita melayani sesuai panggilan kita, sesuai karunia yang Tuhan berikan. Ya. Saudara, salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan efektif adalah dilakukan karena sesuai dengan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Jadi masing-masing kita nggak usah, saya pengen jadi pengkhotbah di atas dan sebagainya. Atau jadi penyanyi. Saya mencoba beberapa kali jadi penyanyi, saudara. Tapi suara saya tetap saja tidak bisa merdu, tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, saya bisanya berdoa, ya, mengajar seperti ini, saudara.
Yaitu karunia yang Tuhan berikan. Mari kita lakukan sesuai panggilan kita masing-masing, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Cornelius, ini seisi rumahnya adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Mari pastikan keluarga kita semua menjadi takut akan Tuhan. Ia banyak memberi sedekah, diberikan karunia kemurahan hati yang dititipkan oleh Tuhan. Memang tidak semuanya bisa, tapi mari kita belajar untuk menjadi berkat. Tidak usah menunggu saudara kaya. Saudara bisa menjadi berkat dengan cara yang Tuhan berikan. Ya, kita semua bisa memberi berkat. Seberapapun. Ya tentu saja berbeda-beda, nggak apa-apa. Atau kita bisa menjadi cara supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Saya bersyukur seperti kemarin, ya Pak Agus, Bu Vivi, Bu Tuti dan sebagainya menjadi saluran berkat, membantu untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Kita bisa dan terus kita juga mendukung jemaat-jemaat Tuhan yang kekurangan, saudara. Ya, puji Tuhan dan saudara yakin ya, Tuhan itu bisa memberikan yang terbaik melalui banyak orang. Jadi saudara jangan mengandalkan satu orang saja. Dan hari ini kita belajar umat Yahudi aja dihidupi oleh Cornelius. Orang yang pada saat itu dianggap tidak halal. Tapi karena Kristus, karena dia menerima Yesus, dia menjadi penabur, diberi kemurahan oleh Tuhan. Mari saudara, kita lakukan yang terbaik. Masing-masing kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Ya saudara ya, lakukan dengan terbaik sesuai apa yang Tuhan berikan. Pertanyaannya adalah, karunia rohani yang diberikan oleh Tuhan itu apa? Ya. Bagaimana Anda mengembangkannya untuk menggunakan karunia itu menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan? Jadi saudara, pertama, karunia itu masing-masing spesifik untuk masing-masing orang. Gak usah bingung, kalau kita tidak punya karunia itu Tuhan akan pelengkapi. Seperti pengalaman saya, Tuhan kirimkan orang-orang yang mau menginjil, yang mau mengajar, yang mau menjadi gembala, yang akan memimpin pujian, penyembahan. Tuhan kirimkan masing-masing dengan caranya. Jadi tidak usah takut, ya saudara ya. Tidak usah takut, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang membantu kita untuk melayani. Yang penting adalah kita melayani sesuai karunia yang Tuhan berikan dan terus kita kembangkan. Ya, saudara. Tapi yakin, saudara harus berani melangkah dulu melayani dengan apa yang ada. Yang kedua, ini menarik sekali saudara kalau kita belajar dari Cornelius ini. Kita baca di ayat 23 dan 24 ya. Di Kisah Rasul 10 ayat 23 dan 24. Ya. Ayat 23, ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Ini adalah Petrus dengan rombongannya ya. Beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Berarti orang-orang dari Yope, sahabat-sahabatnya menyertai Petrus. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisaria. Cornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul. Wow. Jadi Cornelius ingin orang lain juga mendengar kabar kesukaan. Dia tidak bisa berkhotbah, dia tidak tahu Alkitab atau Taurat. Tapi apa yang bisa dia lakukan adalah memanggil orang-orang lain di sekitarnya, sahabatnya, keluarganya, untuk menyongsong Petrus dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Saya tahu ada beberapa orang yang memang tidak bisa berkhotbah atau apa, tapi dia bisa mengumpulkan orang. Ya. Kalau saya datang, dia memanggil keluarga-keluarganya atau memanggil tetangga-tetangganya untuk bersama-sama berdoa mendengarkan firman Tuhan. Jadi melakukan pelayanan tidak harus berkhotbah, bernyanyi atau apapun juga, tapi dengan mengumpulkan orang lain supaya mereka mendengar firman Tuhan juga sudah bagian dari pelayanan. Mari saudara, pasti masing-masing kita mempunyai cara untuk membawa orang kepada Tuhan.
baik membawa ke gereja, mendoakan ya yang sakit, atau mengenalkan orang kepada Tuhan. Masing-masing kita bisa, seperti yang dilakukan oleh Cornelius. Ya saudara ya. Jadi dengan mengumpulkan orang supaya orang lain datang kepada Tuhan, itu sudah bagian dari pelayanan. Amin saudara. Jadi selain kemurahan hati, Cornelius juga rupanya memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil Kristus. Ia mengumpulkan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya untuk berkumpul dan memberi kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Barangkali memang kemampuan kita adalah mengumpulkan orang, dan masing-masing kita bisa mengumpulkan mungkin saudara kita, ibu kita, tetangga kita, keluarga besar kita, dan mempersilahkan orang lain untuk menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan Injil, dan mereka mengenal Yesus. Saudara, tindakan itu mungkin sederhana sekali, saudara. Saudara nggak usah belajar Alkitab, tapi saudara bisa mengumpulkan orang dan memberi kesempatan pada orang lain juga, supaya bisa mengajar. Sama dengan gereja kita, saudara. Kita juga selalu berusaha memberi kesempatan yang mau melayani, menjadi gembala, pengajar, kita beri kesempatan. Ya, saudara ya. Apakah Pak Edi tidak bisa berkhotbah, Bu Sri tidak bisa berkhotbah? Bisa, tapi memberi kesempatan orang lain untuk berkhotbah dan agar Injil Kristus diberitakan itu juga mulia. Saudara juga bisa melakukannya supaya orang lain mengenal Kristus. Saudara, bahkan hari-hari ini ada pengajaran mengenai berkhotbah yang dilakukan di Gunangan City. Saya sebarkan semuanya supaya yang terpanggil juga bisa, ya saudara ya. Saya sebarkan ke semua orang supaya mereka semua bisa ikut. Saudara semua bisa melayani. Ya. Nah, hasilnya adalah Roh Kudus turun untuk hamba-hambanya. Oh, luar biasa, saudara. Hasilnya adalah Roh Kudus turun. Ya, kita baca di ayat 44. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Wow, satu kerjasama yang baik, saudara. Kerjasama dari Cornelius, ya, kerjasama dari malaikat yang menggerakkan Cornelius untuk menemui Petrus. Cornelius mengumpulkan orang, Petrus tanggap, hamba Tuhan harus tanggap seperti Petrus, diundang ya diundang, datang saudara, berdoa, mengabarkan Injil, dan ada Roh Kudus. Wow. Jadi dalam penginjilan ini selalu ada kerjasama dari berbagai pihak, ada kuasa Roh Kudus, ada malaikat Tuhan yang diutus, ada hamba Tuhan yang taat dan tanggap terhadap panggilan Tuhan, dan ada orang-orang yang seperti Cornelius yang juga punya kerinduan supaya orang lain mengenal Yesus. Mari saudara, saya tidak tahu saudara bagian yang mana. Apakah saudara hamba Tuhan yang harus datang mendoakan orang? Mari belajar tanggap. Karena ketika kita memberitakan Injil Kristus, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan malaikat surga bersorak-sorak. Barangkali kita dipanggil hanya untuk berdoa untuk seorang yang sakit. Ya, saudara, saya punya pengalaman ketika Oma Getty sakit, saya ke sana berdoa. Ternyata anaknya dulu pernah ikut Yesus, tapi sekarang sudah tidak lagi. Dan dia pada saat saya berdoa untuk Oma Getty, dia tanya, apa saya boleh dibaptis lagi? Wow, jadi kadang-kadang seperti itu, saudara. Hanya yang dibutuhkan kita tanggap, ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, ada malaikat Tuhan yang diutus. Mari saudara, jangan ragu-ragu untuk membawa orang-orang lain masuk ke kerajaan Kristus. Kita hanya mengambil bagian kecil, tapi bagian yang lain adalah kuasa Roh Kudus dan kuasa malaikat Tuhan. Dan kuasa orang-orang yang punya kerinduan. Mari kita mempunyai kerinduan seperti Cornelius. Saudara ya, punya kerinduan untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Ya, jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, kita bisa mengumpulkan orang-orang dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberitakan. Ya, saudara ya. Ya.
Jadi kalau misalnya ibadah keluarga ini seperti ini, saudara, kita bisa memanggil orang-orang untuk berkumpul, untuk bisa mendengarkan Injil Kerajaan Allah, karya keselamatan. Selanjutnya, saudara, ini mestinya nomor 3, saudara. Memuliakan dan melayani Allah bersama keluarga. Ya. Kisah Rasul 10 ayat 46 sampai 48. Ya. Ketika setelah Roh Kudus menjamah mereka, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ini pengalaman yang luar biasa bagi Petrus. Ketika dia melayani, ternyata orang bukan Yahudi yang berkumpul, ya saudara ya, orang yang tidak mengenal Taurat, ketika Petrus berdoa, Petrus memberitakan Injil, kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan berbahasa roh. Apakah bisa? Bisa, saudara. Nora ini ya, Bu Nur ya, kalau saya boleh bersaksi, dia dijamah oleh Roh Kudus, berbahasa roh dulu sebelum dia dibaptis air. Kejadian yang sama terjadi. Hari-hari ini juga akan terjadi ketika kita menanti-nantikan Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Saudara jangan membatasi diri bahwa yang pertama harus dilayani orang Kristen dulu. Saya yakin percaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Dia bisa menjamah orang-orang lain. Bahkan sekarang orang yang punya agama lain dari suku manapun. Ya, hari-hari ini kita mendengar ada orang yang protes ketika ada Injil berbahasa daerah masing-masing. Saudara, ayo kita belajar terbuka. Loh kok bisa begitu? Karena dia percaya kalau orang baca Injil diselamatkan. Dan hari-hari ini Injil ada yang bahasa Aceh, ada bahasa Minang, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Melayu, Batak, Karo, mana lagi saudara, Sasak, Lombok, saudara, Madura juga ada saudara. Artinya terbuka bagi mereka semua untuk membaca bahasa Injil, membaca Injil. Apakah mereka bisa mendownload Alkitab dari Android? Bisa saudara, dari HP masing-masing dan baca. Dan ini kejadian ini menunjukkan bahwa orang lain demikian takut saudara. Kalau mereka masing-masing bisa membaca Injil, bisa mendownload secara gratis Alkitab. Wow. Ada kuasa di dalam dia firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan membuat semua orang memuliakan Allah. Tapi dalam kejadian Cornelius yang kita pelajari adalah dengan melakukan yang terbaik di keluarga, maka kita bisa melayani Tuhan melalui Allah Bapa, menyebarkan kerajaan Allah bersama dengan keluarga kita semua. Ya, saudara ya. Ya, ada lagu saudara. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya melayani Kristus. Ada yang tersembunyi bagi kuasanya, bersama keluargaku melayani bersama-sama saudara. Wah, saya ini lupa lagunya saudara ya. Saudara mungkin lebih hafal. Tapi mari saudara, kita bisa tetap fokus melayani keluarga, melakukan pekerjaan kita, tetapi juga melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan yang pertama apa tadi? Dengan karunia yang Tuhan berikan. Yang kedua, ada kerinduan supaya Injil ini bisa diberitakan. Yang ketiga, semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudara ya. Jadi ada karya Roh Kudus di dalam keluarga kita, kerabat kita, dan semuanya untuk memuliakan Allah. Ya.
Mereka, sahabat-sahabat Cornelius, memberi diri dibaptis dan menyerahkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya bersyukur ada Pak Alvis, ada Pak Nurdin. Dulu sering sekali saya dipanggil, ternyata apa saudara? Ini terima Tuhan, ayo dibaptis Pak Edi. Ya, kita dibaptis di Laut Tanjung Kait, ada yang dibaptis di tengah sawah, di Kubangan, saudara. Ya, enggak apa-apa, karena dia terima Tuhan Yesus. Ya, apa-apa, saudara. Kemudian kita terus gembalakan. Ada hasilnya, saudara. Pasti ada. Enggak apa-apa. Terus, cara Tuhan memanggil masing-masing orang berbeda-beda. Ya, ayo kita kembangkan talenta kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan. Ayo, punya kerinduan untuk berdoa bagi jiwa-jiwa, maka Tuhan akan memberikan cara. Mungkin saudara hanya melakukan bagian kecil, mengundang orang-orang supaya ketemu dengan hamba Tuhan, menerima Injil. Ya enggak apa-apa saudara. Semuanya bisa Tuhan pakai untuk maksud kemuliaannya, supaya semua jiwa diselamatkan. Saudara, mari hari-hari ini kita mulai melayani bersama. Jadi pelayanan jangan menjadi candu yang baru bagi kita. Pelayanan adalah bagian kita untuk melakukan sebagian kecil untuk keselamatan banyak orang dan memuliakan Tuhan. Ya, saudara ya. Jadi kita tetap bisa melayani keluarga, tetap bisa menyampaikan bahasa kasih kita kepada keluarga, tetap bisa melayani. Dan saya bersyukur dalam situasi sekarang ini, malah keluarga kita semua bisa tetap melayani dengan sempurna, tetap ada ibadah, walaupun dari rumah masing-masing dan tetap melayani semua orang. Ya saudara, terima kasih untuk kesediaan saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Saya ulangi kembali, saudara ya. Yang pertama adalah melayani sesuai karunia kita. Yang kedua, membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Mempunyai kerinduan berdoa untuk jiwa-jiwa dan membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Ya, cara bisa kita lakukan masing-masing dengan berbagai cara. Ya, tidak usah memaksakan diri kita sendiri yang berdebat firman Tuhan, tapi kita bisa membawa orang lain untuk meyakinkan orang itu menerima Tuhan. Yang ketiga adalah kita bisa memuliakan dan melayani Tuhan bersama keluarga kita. Jadi tidak ada hambatan, tetap bisa melayani, memuliakan Tuhan, juga tetap bisa melayani keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudara, kita akan menyanyikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku, sebelum nanti kita akan mendengar, akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara, hari ini kita perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan dilayani oleh Wakil Ketua BPH, saudara, Pendeta Mesak. Ya, nanti akan saya sampaikan rekamannya. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Engkau segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu yang benar
Pelayanku selama hidupku, mengasihimu apa dalam hidupku, rahasiamu, kebenaranmu itu bagianku. Pelayanku selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Apakah saudara semua sudah siap dengan roti dan atau cracker atau apapun juga? Kita akan memulai perjamuan kudus. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Karena itu saudara-saudara, persiapkan anggur dan roti di rumah, atau bisa diganti dengan minuman dan crackers. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini, saudara. Saya akan membacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 29. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Haleluya. Mari kita berdoa, siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami menerima tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami memakan dan meminumnya, kiranya Tuhan menyucikan kami, mengampuni kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan, dan jangan kami berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami percaya perkara besar Tuhan akan jadikan dalam hidup kami. Engkau akan ada di dalam kami, dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan beriman. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita siapkan cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amen. Mari kita terima dengan beriman. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Darahmu tercurah, darahmu tercurah, menembus dosa kami, ya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, Tuhan. Darahmu menebus dosa kami, darahmu menyucikan kami, darahmu menyembuhkan kami. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, karyamu besar dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku marah. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Berselama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Kami yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Berbeban berat, Tuhan beri keringanan. Ada banyak masalah dalam kehidupan kami, Tuhan beri jalan keluar.
karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Kita akan menyanyikan pujian Ada Panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Mari saudara, angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dialah Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa memenuhi hidupmu. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Supaya engkau mengumpulkan banyak orang. Supaya engkau membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Allah Bapa. Lakukan sesuai panggilanmu. Lakukan sesuai dengan karuniamu. Lakukan sesuai dengan apa yang kau bisa lakukan. Dan engkau tetap bisa melayani keluarga dan melayani Tuhan. Dengan tetap setia, dengan damai, dengan memuliakan Tuhan. Dialah berkat Allah Bapa berlimpah-limpah terus turun atas engkau. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menjadi milikmu dari sekarang hingga selama-lamanya. Hingga sepanjang segala abad. Dan kasih karunia, pengampunan, keselamatan yang dari Tuhan Yesus menjadi milik bagianmu. Dan biarlah kita semua menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua. Yang akan menyelamatkan engkau. Yang akan memberi engkau damai sejahtera. Sehingga pada saat Yesus datang kedua kali, kita semua dikenanya, tetap mempunyai iman yang teguh, dan kita semua bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati. Saudara, sekarang akan saya beri kesempatan untuk masing-masing untuk bersaksi. Mohon di mikrofonnya dinyalain masing-masing. Siapa dulu yang akan bersaksi? Silakan. Alvis duluan mestinya ini yang paling lama.